Selamat berjumpa kembali dengan channel ET Kimia. Video kali ini kita akan membahas latihan soal kimia, membahas soal-soal tentang satuan konsentrasi setelah dua video tentang satuan konsentrasi yang saya buat di awal. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Soal nomor 1, kadar NaOH dalam persen yang terdapat dalam larutan NaOH 4 molal jika massa molekul relatif atau MR NaOH adalah 40 adalah berapa? Maka di soal ini kita bisa menjawab dengan menggunakan konsep satuan konsentrasi, di mana kaitan yang ditanya nanti adalah persen massa dan molalitas. Larutan NaOH 0,4 molal artinya terdapat 4 mol NaOH dalam 1 kg atau 1000 gram pelarut air, sehingga massa NaOH itu bisa kita hitung 4 mol berarti 4 dikali MR nya 40, 160 gram. Dan ketika ditanya persen massa, maka rumus yang kita gunakan adalah gram zat terlarut dibagi gram campurannya dikali dengan 100%, maka akan kita peroleh 160 dibagi 160 tambah 1000 dikali dengan 100%, maka kadar NaOH dalam persen adalah 13,79%. Soal nomor 2, untuk membuat larutan magnesium sulfat MgSO4 dengan konsentrasi 1 molar sebanyak 500 ml, maka tentukanlah jumlah magnesium sulfat yang harus dilarutkan. Sebenarnya di soal ini kita hanya menggunakan rumus tentang molaritas, di mana M atau molaritas adalah gram zat terlarut dibagi MR dikali 1000 dibagi dengan volume larutannya. Maka kita akan peroleh angkanya konsentrasi 1 molar gram atau berat MgSO4 yang akan kita cari dibagi MR nya 120 dikali 1000 per volume larutan 500, maka akan kita peroleh massa MgSO4 adalah 60 gram. Soal berikutnya nomor 3, dalam 6 kg air laut terdapat 120 mg natrium klorida. Tentukanlah kadar NaCl dalam satuan BPJ atau ppm. Konsep yang kita pakai untuk soal seperti ini adalah rumus satuan konsentrasi, di mana rumusnya adalah massa zat dibagi massa campuran dikali 1 juta. Dari soal kita lihat massa zat terlarut adalah 120 mg, sedangkan massa campurannya atau air laut sebanyak 6 kg atau 6 kali 10 pangkat 6 mg. Sehingga kita bisa menggunakan rumusnya tadi, maka ppm nya sama dengan 120 dibagi 6 juta dikali 10 pangkat 6, maka akan kita peroleh konsentrasi dalam satuan ppm adalah sebesar 20 ppm. Soal nomor 4, suatu senyawa X terlarut dalam suatu larutan dengan pelarut air, dan ternyata larutan tersebut memiliki konsentrasi 4 molar. Maka tentukanlah fraksi mol dari zat terlarut. Konsep yang kita gunakan adalah tentang molaritas dan fraksi mol. Kita lihat terlebih dahulu, larutan 4 molar itu artinya adalah terdapat 4 mol zat terlarut dalam 1 liter larutannya. Karena diberitahu di soal bahwa massa jenis larutan adalah 1 gram per cm kubik, maka 1 liter larutannya itu akan setara dengan 1000 gram. Sehingga kita akan peroleh massa zat terlarut. Zat X adalah 4 dikali 60 berarti 240 gram. Sehingga karena massa larutan atau massa campurannya tadi adalah 1000 gram, maka akan kita peroleh massa pelarut sebesar 760 gram. Ketika soalnya menanyakan tentang fraksi mol zat terlarut, maka kita gunakan rumus XT sama dengan NT dibagi NT ditambah NP, maka akan kita peroleh nilai fraksi mol
dari zat terlarut adalah sebesar 0,086. Soal nomor 5. Tentukanlah fraksi mol suatu zat terlarut jika suatu larutan alkohol C2H5OH dalam air memiliki kadar massa sebesar 20%. Maka konsep yang kita gunakan di sini adalah hubungan antara rumus persen massa dengan fraksi mol. Di mana untuk menghitung fraksi mol suatu zat terlarut, rumus yang kita gunakan nanti adalah XT atau fraksi mol zat terlarut sama dengan mol zat terlarut NT dibagi dengan NT ditambah dengan NP. Kita kembali ke soalnya, 20% massa itu artinya jika kita menganggap massa total larutan adalah 100 gram, maka akan terdapat 20 gram etanol dalam 80 gram pelarut. Sehingga dengan menggunakan rumus mol, kita akan peroleh mol etanol atau mol terlarut sebesar 0,434 dan mol pelarutnya sebesar 4,444. Sehingga dengan menggunakan rumus fraksi mol tadi akan kita peroleh fraksi mol zat terlarut atau XT sebesar 0,089. Berikutnya soal nomor 6. Sebanyak 23,4 gram natrium klorida dilarutkan dalam air sampai volume larutan menjadi 500 ml. Maka tentukanlah besarnya nilai molaritas dari larutan. Soal seperti ini, konsep yang kita gunakan hanya menghitung menggunakan rumus molaritas, di mana rumus molaritas adalah M sama dengan gram per ml kali 1000 per volume larutan. Maka akan kita peroleh molaritasnya sebesar massa zat terlarut tadi 23,4 dibagi mR-nya 58,5 dikalikan dengan 1000 per volume sebesar 500, maka akan kita peroleh konsentrasi larutan natrium kloridanya adalah sebesar 0,8 molal. Soal nomor 7. Fraksi mol urea dalam suatu larutan yang massa jenisnya 1,2 gram per mililiter adalah 1/6. Jika ternyata massa molekul urea adalah 60 dan massa molekul air adalah 18, maka tentukanlah molaritas larutan tersebut. Di soal nomor 7 ini konsep yang kita gunakan nanti adalah hubungan antara rumus fraksi mol dan molaritas. Jika kita lihat soalnya, dikatakan bahwa fraksi mol zat terlarut adalah 1/6. Itu artinya terdapat 1 mol zat terlarut atau urea dalam 5 mol pelarut. Sehingga kita bisa menghitung massa ureanya adalah 1 dikali dengan 60 berarti 60 gram. Massa pelarut 5 mol dikali mR air tadi 18, maka kita peroleh 90 gram. Sehingga massa total larutan sebanyak 150 gram. Dengan menggunakan rumus massa jenis Rho sama dengan M per V, maka akan kita peroleh bahwa volume larutannya adalah sebesar 125 ml. Sehingga jika tadi yang ditanyakan soal adalah tentang molaritas, kita gunakan rumus molaritas gram per mR kali 1000 per volume. Nah, di sini gram per mR adalah mol, kita isi dengan 1 dikali dengan 1000 dibagi volumenya tadi kita peroleh 125. Maka akan kita peroleh konsentrasi larutan ureanya adalah 8 molar. Berikutnya kita lihat soal nomor 8. Tentukan volume air yang harus ditambahkan pada 250 ml larutan asam sulfat dengan konsentrasi 0,3 molar untuk mendapatkan larutan asam sulfat dengan konsentrasi 0,1 molar. Konsep yang kita gunakan di sini adalah rumus pengenceran, yaitu pengenceran dengan penambahan pelarut, di mana rumus yang kita gunakan nanti adalah M1V1 sama dengan M2V2, di mana V2 adalah V1 ditambah V air, sehingga kalau yang ditanyakan volume air, berarti rumus yang kita gunakan berikutnya adalah V2 dikurangi dengan V1.
Nah, akan tetapi jika ketemu soal seperti ini, kita bisa langsung menggunakan rumus ET Tips untuk mempermudahnya, di mana jika nanti ditanya volume pelarut yang harus ditambahkan, maka berarti kita mencari volume air. Kita bisa langsung menghitung volume air. Rumusnya adalah molaritas yang besar dibagi molaritas yang kecil dikurangi dengan 1. Langsung kita kalikan dengan volume awal larutannya, sehingga akan kita peroleh volume airnya adalah 0,3 dibagi 0,1 dikurang 1, kemudian dikalikan dengan volume larutan mula-mula 250 ml. Maka akan kita peroleh volume air yang harus ditambahkan adalah 500 ml. Berikutnya soal nomor 9. Sebanyak 150 ml larutan asam cuka dengan konsentrasi 0,2 molar dicampurkan dengan 100 ml larutan asam cuka dengan konsentrasi 0,3 molar. Maka tentukanlah konsentrasi larutan setelah dicampur. Konsep yang kita gunakan di soal ini adalah rumus pengenceran larutan dengan cara penambahan larutan yang sejenis, di mana rumusnya adalah M1P1 tambah M2V2 itu akan sama dengan M dikali dengan V campurannya. Nah, sehingga kita akan memperoleh tadi M1P1 berarti 0,2 kali 150 tambah M2V2 berarti 0,3 kali 100 dibagi volume campuran sebesar 250 ml, maka akan kita peroleh konsentrasi campuran adalah sebesar 0,24 molar. Soal nomor 10. Sebanyak 234,2 gram suatu larutan sirup mengandung 0,1 mol sukrosa. Diberitahu juga massa molekul dari sukrosa adalah 342, maka tentukanlah molalitas atau kemolalan dari larutan sirup tersebut. Di soal ini kita bisa menggunakan rumus molalitas. Nah, akan tetapi kita harus pahami dulu maksud soalnya. 0,1 mol sukrosa itu terdapat 0,1 kali 342 berarti 34,2 gram sukrosa, sedangkan massa sirupnya atau campurannya adalah 234,2, sehingga kita akan peroleh massa pelarut 234,2 dikurang 34,2 yaitu sebesar 200 gram. Kita gunakan rumus molalitas, M sama dengan gram per mr kali 1000 per volume, maka akan kita peroleh konsentrasi sukrosa pada sirup tersebut adalah sebesar 0,5 molar. Demikian 10 soal saya bahas pada soal latihan kali ini. Mudah-mudahan bisa meningkatkan pemahamannya tentang materi satuan konsentrasi. Selamat belajar dan selamat berlatih. Sampai ketemu pada video-video pembelajaran kimia lainnya.